Ini video orang di Prancis pada rebutan beli AC, saking panasnya di sana. Mereka takut nggak kebagian tuh. In France, more than half the country is in the maximum red alert zone. Dia naik ojek 2 kilometer doang pakai celana pendek, wah itu pahanya langsung sunburn tuh, sama langsung demam dia. Gue kemarin baca berita dan cukup kaget gue. 40 orang dilaporkan meninggal setelah Prancis mengalami hari terpanas dalam sejarah mereka. Gila kan ini kan? Terus selain itu, jaringan kereta, tempat wisata, sampai pembangkit nuklir juga ikut terganggu gara-gara panas ini. Tapi emang separah apa sih panas di sana sampai makan korban jiwa sebanyak itu? Dan ada gak sih faktor-faktor penyebab lain yang ngebikin Eropa jadi lebih rentan kena dampak panas dibanding wilayah bumi lainnya? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa Eropa jadi benua yang memanas paling cepat. Dan emang sekarang di Prancis nih lagi separah apa sih panasnya? Di Learning by Google. Oke, jadi di beberapa hari kemarin, gelombang panas ekstrim tuh lagi melanda sebagian besar wilayah Eropa. Dengan Prancis, Spanyol, dan Italia jadi negara yang paling terdampak. Kalau menurut laporan dari Meteo France, badan cuaca resminya Prancis, mereka bilang, sekarang ini Prancis lagi ngerasain suhu terpanas yang pernah tercatat di negara mereka. Suhu maksimum rata-rata nasionalnya tuh di 37,8 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah, suhunya tuh mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Termasuk 41 derajat di Paris, 42 derajat di Bordeaux, dan yang paling parah 44,3 derajat di Pisa. Dan suhu dari gelombang panas yang terjadi sekarang tuh bahkan lebih panas dari bencana panas mematikan yang pernah melanda Eropa di tahun 2003. Yang waktu itu ngebikin sekitar 14.800 orang meninggal di Prancis doang. Dan di seluruh Eropa, angka korban jiwanya tuh mencapai 70.000 orang waktu itu. Iya, jadi panas Eropa sekarang itu tuh lebih parah dari panas yang waktu itu. Well, this is the heat map across Europe. In France, more than half the country is in the maximum red alert zone. Temperatures in Spain and Portugal also are considerably higher than seasonal averages. Kalau menurut First Post, sebanyak 72 dari 96 departemen di Prancis, departemen tuh kalau di kita tuh hampir setara kayak kabupaten atau kota gitu, itu lagi berada di status siaga merah. Yang artinya lebih dari 90% penduduk Prancis lagi ada di kondisi cuaca yang berbahaya. Dan kondisi siaga ini emang berdasar sih, emang dibutuhin. Soalnya cuma dalam waktu beberapa hari doang banyak nyawa yang melayang kan di sana kan. Nih, kalau menurut BBC dalam waktu kurang dari seminggu, sebanyak seenggaknya 40 orang di Prancis kehilangan nyawa mereka. Yang penyebabnya berkaitan sama suhu panas. Malah ada yang bilang korban jiwanya tuh udah mencapai 48 orang. Dan nggak disangkanya disebut sebagian besar dari para korban ini tuh adalah anak muda yang karena ngerasa kepanasan mereka jadi pada nyebur ke tempat-tempat berair buat berenang. Mereka nyeburnya ada yang ke kolam, ke sungai, atau ke danau. Nyebur pada ciloko deh. Kebanyakan karena tenggelam. Dan ini korban jiwanya tuh nyebar ya. Bukan kayak kejadian di satu tempat doang terus semuanya meninggal. Enggak. Bener-bener banyak orang di seluruh negeri pada nyebur tanpa pengawasan, padahal nggak jago atau bahkan nggak bisa berenang, dan akhirnya ya itu tadi, pada tenggelam deh. Entah keseret arus, entah kehabisan napas, entah ngeremehin ketinggian airnya, yang jelas sebagian besar kematian tuh disebabkan sama ini. Disebabkan sama orang-orang yang tenggelam karena pengen ngadem dari panas yang nusuk. Terus bagian lainnya tuh meninggal karena kondisi kesehatan diperparah sama panas ekstrim. Dan mirisnya nih, yang paling sedih nih, seenggaknya ada 3 anak kecil dan bayi yang meninggal kepanasan di dalam mobil. Iya, jadi mobilnya dimatiin, terus entah orang tuanya lupa atau sengaja ninggalin mereka ditinggal aja buat belanja atau buat mampir ke tempat lain dulu. Dikiranya nggak apa-apa kan, ninggalin bentar doang, padahal suhu lagi ekstrim banget, dan ya udah, meninggal itu anaknya tuh kepanasan dalam mobil. Atau kalau mungkin lu masih belum kebayang panasnya kayak apa di sana, coba lu lihat video ini deh nih. Ini video orang di Prancis pada rebutan beli AC, saking panasnya di sana. Mereka takut nggak kebagian tuh. Soalnya ya semua orang pada nyari AC kan, jadi ya udah berebut kayak gini deh. Gila banget ya. Dan jatuhnya korban jiwa ini tuh nggak cuma terjadi di Prancis doang ya, di Spanyol juga. Bahkan wilayah dengan suhu terpanas di Spanyol itu tuh mencapai 45,1 derajat Celcius. Dan di beberapa jalan di Sevilla, Andalusia, panasnya tuh malah mencapai 48 derajat Celcius. Setengah mendidih, jir.
Dan kalau menurut France 24, sekarang tuh hampir seluruh wilayah Spanyol ada di bawah zona peringatan suhu panas. Dan sistem pemantauan kematian harian punyanya pemerintah Spanyol juga, yang bisa disebut MOMO, itu tuh ngelaporin kalau dari semua kematian yang terjadi di negara mereka dalam 4 hari terakhir, 212 diantaranya tuh terjadi karena masalah yang berhubungan, yang berkaitan sama gelombang panas. Wah, banyak banget jir korbannya, jir, nyampe 200-an orang loh. Terus selain di Spanyol, di Italia juga kondisinya tuh nggak jauh beda. Sekitar 5 orang dilaporkan meninggal karena panas, termasuk petani dan pekerja konstruksi yang beraktivitas di luar ruangan. Terus dalam waktu 3 hari, ada lebih dari 1.000 orang yang harus dilarikan ke UGD di kota Parma karena terdampak panas ekstrim. Dan ingat, ini tuh baru di Parma doang ya, belum di kota-kota lainnya tuh. Terus di Jerman, Belanda, Belgia, negara-negara Eropa lain sampai Inggris, mereka juga sama-sama ngadepin masalah yang kurang lebih sama. Walaupun yang parah ya di 3 negara tadi ya, di Prancis, Spanyol, sama Italia. Tambahan dikit, update-nya kalau menurut TRT World, sekarang tuh udah ada lebih dari 1.000 orang yang meninggal di Prancis karena penyebab yang berkaitan sama heatwave ini. 4 hari 1.000 orang, gila sih. Sama terus, kemarin sempat ramai juga tuh video ini. Video yang bilang di Italia sama Jerman, saking panasnya di sana, lampu lalu lintas tuh sampai meleleh. Ini ngeri kan ya? Nah, tapi ini hoax ya, untungnya hoax nih. Aslinya ini tuh video tahun 2022, dan lampu merahnya tuh melelehnya tuh gara-gara kendaraan yang kebakar di bawah dia, bukan gara-gara heatwave saat ini. Paling kalau mau yang nggak hoax tuh yang ini nih. Rel tram di Leipzig, Jerman itu sampai meleleh. Jadi sambungan di relnya tuh sampai meleleh gara-gara saking panasnya di sana. Sama terus jalan juga tuh banyak yang jadi ngelengkung. Waduh. Nah, kalau menurut The Guardian, karena panasnya nyengat banget ini, tempat-tempat wisata di Prancis, kayak Menara Eiffel sama Louvre Museum, itu jadi harus tutup lebih awal, biar nggak sumpek. Biar nggak banyak yang datang. Soalnya kalau sorenya pengunjungnya banyak, yang ada malamnya suhu udaranya malah bakal makin panas tuh. Soalnya lembab kan. Jadi pada cuma buka sampai siang deh, biar nggak makin panas, biar nggak makin banyak korban. Terus di banyak negara Eropa, sekolah-sekolah pada diliburin, kantor-kantor pada dikasih insentif dari negara supaya pada WFH dulu atau cuti bersama sekalian, biar orang-orang nggak kecapean di jalan atau di kantor. Dan juga buat menghindari resiko kebakaran hutan atau badai selama cuaca ekstrim. Terus dari pemerintah Prancis sendiri juga, mereka tuh ngasih himbauan supaya orang-orang nggak usah pada bepergian kemana-mana dulu, terutama yang make kereta. Soalnya jalur kereta di Eropa, khususnya di Prancis, itu tuh nggak bisa nahan suhu di atas 50 derajat Celcius. Kalau kena suhu segitu atau lebih tinggi, nanti bisa-bisa terjadi gangguan yang mungkin aja fatal tuh. Jadi akhirnya buat menghindari itu, mending nggak usah kemana-mana dulu deh. Terus PLTU di Prancis juga, pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis, itu juga terdampak dan keganggu. Soalnya air sungai yang tadinya dipakai buat ngedinginin reaktor nuklirnya malah jadi memanas. Jadi yang namanya reaktor nuklir tuh kan harus terus-terusan didinginin kan, salah satunya pakai air. Tapi batas suhu air yang boleh dipakai tuh di 28 derajat Celcius. Kalau di atas itu tuh udah nggak boleh tuh, soalnya yang ada nuklirnya malah makin panas kan nanti kan. Nah masalahnya, suhu air sungai yang dipakai buat ngedinginin reaktor nuklirnya tuh udah mencapai 28 derajat, udah mencapai batasnya. Makanya akhirnya reaktornya harus dimatiin dulu tuh demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus pemadaman listrik juga terjadi di berbagai wilayah di Eropa dengan alasan yang beda-beda. Kayak kalau di Italia alasannya soalnya pembangkit listrik mereka tuh nggak kuat, overload, gara-gara semua orang tiba-tiba pada beli AC dan nyalain AC mereka secara serempak. Mirip-mirip kayak di Prancis tadi ya. Across the city, people are sweltering in a heat wave. Most outdoor sporting and cultural events have been cancelled and some public transport services disrupted. The track simply can't function over 50 degrees, so we're asking travellers to postpone their journeys if possible and work from home, particularly the vulnerable. Nah terus yang jadi masalah lagi kalau menurut Time, dari dulu benua Eropa itu kan merupakan benua yang dingin ya. Walaupun kadang ada panas ekstrim, tapi kan secara umum wilayahnya itu kan dingin. Makanya karena itu bangunan-bangunan di sana tuh sejak ratusan tahun lalu selalu didesain buat menghalau dingin dan memerangkap panas di dalam rumah. Terus bentuk bangunan dan siklusnya sendiri tuh sebenarnya tuh nggak suitable sama penggunaan AC atau pendingin udara. Soalnya ya mereka kan dari dulu kan nggak butuh AC kan, butuhnya pemanas. Jadi ya kalau mau masang AC di bangunan-bangunan di sana, terutama bangunan yang udah tua, ya itu tuh rada susah. Dan dari datanya juga, dari semua rumah di Eropa, cuma 20%-nya doang yang ber-AC. Itu juga angkanya tuh terutama tuh ditopang sama Yunani yang jumlahnya 70%,
Terus Italia 50%, Spanyol 40%, dan Prancis 20%. Dan kalau lu nggak, itu tuh negara-negara Mediterania semua tuh, yang emang posisinya ada di pesisir laut. Padahal kalau terus kita bandingin sama Amerika Serikat misalnya, yang luas wilayahnya tuh jauh lebih gede, itu di sana tuh 90% rumahnya tuh punya AC loh. Jadi ya buat sekarang nih, emang lumayan kesiksa ya di Eropa ya. Udah kan suhunya panas ekstrim, rumahnya malah memerangkap panas, dan kebanyakan pada nggak punya AC lagi. But staying home in antiquated French apartments can be almost as brutal. Most French houses, hospitals, and care homes do not have air conditioning. That is forcing many to use cooling centers. Dan karena itu juga, kalau menurut Politico, di Eropa sekarang, terutama di Prancis, kubu kanan sama kubu kiri, mereka tuh lagi memperjuangkan hal-hal yang berkaitan sama AC. Kubu kanan yang dipimpin sama Rassemblement Nasional, mereka ngerasa muak sama gerakan Go Green yang sampai ngorbanin kenyamanan dan nyawa banyak orang. Mereka bilang kalau mereka menang, mereka bakal ngelakuin pengadaan AC secara masif biar orang-orang nggak kepanasan kalau heat wave datang lagi. Tapi terus di kubu kiri yang dipimpin sama partai LFI yang emang dikenal Go Green banget, itu mereka nentang abis tuh. Menurut mereka, kalau makin banyak orang pakai AC, masalah sesaat kayak rasa kepanasan tuh emang bakal hilang. Tapi efek jangka panjangnya tuh bakal lebih gede dan malah bakal ngebikin bumi makin rusak. Dan di masa depan malah bakal makin panas lagi, lebih panas dari sekarang. Ya sekarang aja bumi udah memprihatinkan kan, malah pengen ngelakuin pengadaan AC, itu gimana coba? Terus kalau menurut DW, kota-kota di Eropa juga tuh dipenuhi sama beton, aspal, kaca yang minim ruang hijau yang harusnya bisa nyerap dan nyimpen panas biar panasnya nggak nyebar. Makanya suhu di perkotaan Eropa tuh 10-15 derajat lebih panas dibanding pedesaannya. Dan karena suhu ekstrim ini juga akhirnya banyak persidangan yang harus ditunda karena ruangannya terlalu panas. Dan banyak kegiatan outdoor yang harus di-cancel biar orangnya nggak kebakar matahari. Jadi mulai dari demo-demo, festival, acara liburan, kampanye, dan lain-lainnya itu pada di-cancel karena terlalu panas. Far-right leader Marine Le Pen says it's shameful that newborn babies and the vulnerable have to endure extreme heat. She says AC must be rolled out in homes and public spaces. Far-left leader Jean-Luc Mélenchon calls the widespread use of AC a false solution that uses more energy and makes climate change worse. Nah tapi yang harus kita tahu sebenarnya yang ngalamin panas ekstrim gini tuh bukan cuma wilayah Eropa ya. Wilayah lainnya juga tuh banyak yang terdampak panas. Salah satu contohnya tuh yang deket aja deh, Thailand. Kalau menurut The Straits Times, heat index di Bangkok tuh udah masuk ke zona level bahaya karena udah mencapai 51,9 derajat Celcius. Heat index tuh apa? Jadi heat index tuh beda sama suhu real ya. Kalau heat index dia tuh udah gabungan antara suhu sama kelembaban udara. Kayak suhu 34 tapi feels like-nya 45 misalnya. Suka ada gitunya tuh kan kalau di kita kan. Nah itu tuh, feels like tuh heat index. Ini kalau kita bandingin sama Eropa yang cenderung kering, di sana tuh perbedaan antara suhu asli sama heat index-nya tuh nggak akan terlalu jauh tuh. Nggak akan sejauh negara tropis. Wah, kalau di negara tropis, di Indonesia, Thailand, Brazil, wah itu suhu 35 belum tentu berasa 35 tuh. Bisa berasa 50 ke atas mungkin. Jadi ya kebayangkan lu, itu Thailand heat index-nya 51,9 tuh panasnya kayak apa? Jadi kata temen gue ini, dia tinggal di Bangkok, dia naik ojek 2 km doang pakai celana pendek, wah itu pahanya langsung sunburn tuh, sama langsung demam dia. Jadi ya emang segila itu. Tapi walaupun mungkin suhu di Eropa tuh bukan yang paling tinggi, apalagi kalau dibandingin sama negara-negara gurun Timur Tengah dan Afrika yang suhu musim panas itu hampir rutin mencapai 50 derajat ke atas. Tapi karena Eropa tuh nggak dipersiapkan buat suhu panas kan, jadinya ya kerasa banget ini sama orang-orangnya dan cukup merepotkan. Apalagi kalau menurut Copernicus Climate Change Services dari European Union disebut, sejak revolusi industri, Eropa tuh jadi benua yang paling cepat panas dibanding benua-benua lainnya. Jadi dalam 30 tahun terakhir, suhu rata-rata global tuh itu tuh meningkat sekitar 0,26 derajat per dekade per 10 tahun. Nah, Eropa suhu mereka tuh meningkat 2 kali lipatnya, meningkat 0,53 derajat per dekade. Bahkan pemanasan di Arktik itu lebih cepat lagi tuh, suhunya naik 0,69 derajat per dekade. Atau kalau kita tarik mundur jauhan lagi, kita lihat sejak periode pra-industri, sejak periode sebelum industri, itu suhu rata-rata global juga tuh udah naik 1,3 derajat.
Sedangkan suhu Eropa naiknya 2,4 derajat dan Arktik 3,3 derajat. Ya, wilayah Arktik sendiri kan diklaim sebagai wilayah 8 negara berbeda kan, yang 5 diantaranya tuh berasal dari Eropa, dan lokasinya juga tuh ada di utara benua Eropa. Dan karena ini jadinya ketika Arktik memanas, ya dataran Eropa juga ikut memanas. Ditambah lagi kalau menurut Al Jazeera, gelombang panas kali ini juga tuh dipicu sama pola atmosfer Omega Block atau heat dome, yang narik udara panas dari Afrika Utara dan Gurun Sahara, terus udara panas itu terperangkap di atas Eropa, sehingga ngebikin udara dingin jadi susah masuk. Yang jadinya ya kerasa panasnya dong. Dan di saat yang sama, sekitar 86% wilayah laut Eropa juga tuh ngalamin marine heat wave atau gelombang panas laut yang kuat, yang ngebikin negara-negara pesisir jadinya kena imbas panasnya deh. Jadi ya kebayangkan lu kan posisi Eropa sekarang kan, dari langitnya tuh udara panasnya terperangkap, dari laut juga panas. Ya udah kelar lah mereka. Dan ya pastinya semua ini ditambah sama perubahan iklim dan pemanasan global yang ngebikin Eropa jadi cepet panas. Dan ngebikin gelombang panas jadi lebih sering datang dan muncul lebih awal di musim panas. Disebut dalam 25 tahun terakhir aja, udah ada 10 gelombang panas ekstrim di seluruh Eropa. Dan itu frekuensinya jauh lebih tinggi daripada 25 tahun sebelumnya, yang frekuensinya cuma 2 kali doang. Ya, dari biasa 2 kali jadi 10 kali dalam jangka waktu yang sama ya masuknya kacau sih. Jadi ya emang mengkhawatirkan sih ya suhu panas di Eropa ini ya. Dan yang bikin lebih khawatir tuh bukan cuma suhu panasnya, tapi justru dampak dan penyebabnya. Ya dong, wilayah yang bisa dingin malah jadi panas banget, ya kan berarti kan bumi kan keadaannya kan nggak baik-baik aja ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah heatwave Eropa sekarang tuh emang hal yang wajar dan emang sering terjadi? Atau masuknya udah terlalu parah ini? Yang mana nih? Silakan komen. The frequency and the amplitude is directly related to climate change. More often and bigger. Yeah, for instance, now we have 4 times more chance to experience such heat waves in summer than 30 years ago. Oke, sekian dari Bagun kali ini tentang Eropa yang makin memanas nih. Dan memanasnya lebih cepat dari benua lainnya lagi. Nggak! Itu minuman saya, jangan diminum. Maaf. Ya, kalau lu merevisi kalau udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin video, terus komen, klik biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!